Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galitus Narianti, NIM D411924440 dari golongan E, ingin mempresentasikan tugas forecasting minggu lalu dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Berikut ini merupakan hasil analisis forecasting untuk penjualan. Selanjutnya, untuk mencari moving average, menggunakan N sama dengan 2, dengan rumus jumlah penjualan minggu 1 sampai dengan minggu kedua per 2. Sehingga kita klik moving average pada minggu kedua dengan rumus Excel sama dengan sum, buka kurung, blok penjualan minggu ke-1 sampai dengan minggu kedua, tutup kurung, garis miring 2. Selanjutnya, untuk mencari nilai exponential smoothing menggunakan alpha sama dengan 0,9. Untuk exponential smoothing minggu pertama, bisa diketik manual sesuai dengan penjualan minggu pertama, yaitu 1022. Exponential smoothing minggu kedua bisa dicari dengan rumus Excel sama dengan buka kurung 0,9, bintang penjualan, tutup kurung, ditambah buka kurung 0,1, bintang exponential smoothing minggu ke-1, tutup kurung. Bintang di sini maksudnya adalah kali ya, karena di rumus Excel tidak ada simbol kali, jadi simbol kali digantikan dengan simbol bintang. Selanjutnya, untuk mencari nilai error. Untuk mencari nilai error pada minggu 1, bisa menggunakan rumus Excel sama dengan buka kurung penjualan minggu ke-1, min exponential smoothing minggu ke-1, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya, untuk mencari nilai error kuadrat. Untuk menghitung nilai error kuadrat minggu ke-1, bisa kita menggunakan rumus sama dengan error minggu ke-1 dipangkatkan 2, tutup kurung. Selanjutnya, untuk mencari nilai APE. Untuk menghitung nilai APE minggu ke-1, digunakan rumus sama dengan error minggu ke-1, garis miring, penjualan ke-1, bintang 100. Lalu enter. Selanjutnya, untuk mencari moving average menggunakan Excel. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, klik moving average minggu ke-1 yang akan kita cari hasilnya. Yang kedua, klik tab menu data, kemudian klik data analisis, pilih moving average, lalu OK. Yang ketiga, isi input range, interval, dan output range. Input range diisi dengan memblok penjualan minggu 1 sampai minggu ke-31. Interval diisi dengan angka 2, karena saya menggunakan N sama dengan 2. Output range diisi dengan mengklik output range, kemudian klik moving average minggu ke-1 yang akan kita isi hingga muncul di output range-nya berupa tulisan, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk mencari nilai exponential smoothing. Untuk menentukan nilai exponential smoothing menggunakan Excel, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, klik exponential smoothing minggu 1 yang akan kita cari hasilnya. Yang kedua, klik tab menu data. Kemudian, klik data analisis, pilih exponential smoothing, lalu klik OK. Yang ketiga, isi input range, dumping factor, dan output range. Input range diisi dengan memblok penjualan minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-31. Dumping factor diisi dengan 0,9 karena saya menggunakan alpha 0,9. Output range diisi dengan mengklik output range, kemudian klik exponential smoothing minggu 1 yang akan kita isi hingga muncul di output range-nya berupa tulisan, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk mencari nilai MAD, MSE, dan MAPE. Untuk mencari nilai MAD, digunakan rumus Excel, yaitu sama dengan average, buka kurung, blok data error minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-30, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya, untuk mencari nilai MSE. Untuk menghitung nilai MSE digunakan rumus Excel, yaitu sama dengan average, buka kurung, blok data error kuadrat, minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-30, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya, untuk mencari nilai MAPE, digunakan rumus Excel, yaitu sama dengan average, buka kurung, blok data APE, minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-30, tutup kurung, lalu enter. Grafik. Untuk menentukan grafik atau membuat grafik penjualan, maka langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, memblok penjualan minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-31. Yang kedua, klik tab menu insert, kemudian klik line, pilih grafik pertama. Yang ketiga, kemudian klik garis kotak yang ada di tengah hingga muncul persegi, klik kanan, kemudian pilih select data.
Yang keempat, klik seri 1 hingga berwarna biru, kemudian klik edit. Series name diganti dengan penjualan. Yang kelima, klik ADD. Series name diganti dengan moving average. Kemudian series values diisi dengan cara mengklik data moving average ke-1 sampai dengan ke-31. Yang keenam, klik ADD. Series name diganti dengan exponential smoothing. Kemudian klik series values data exponential smoothing ke-1 sampai ke-31, lalu klik OK. Berikut ini merupakan grafik penjualan menggunakan rumus manual dan menggunakan data analisis. Berikut ini merupakan data hasil analisis forecasting untuk biaya iklan. Karena cara pencarian datanya sama dengan cara waktu mencari hasil penjualan. Jadi saya menjelaskannya hanya satu kali. Ini grafik biaya iklan menggunakan rumus manual dan menggunakan data analisis. Regresi. Untuk regresi dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik tab menu data. Yang kedua, klik data analisis. Yang ketiga, pilih regression. Yang keempat, klik OK. Yang kelima, input Y-rank. Dengan cara memblok data penjualan minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-30. Yang keenam, input X-rank. Dengan cara memblok data biaya iklan minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-30. Yang ketujuh, output range. Dengan cara arahkan kursor ke tempat kosong di mana regresi akan ditempatkan. Kemudian klik OK. Berikut ini merupakan regresi penjualan dan biaya iklan. Selanjutnya, analisis hasil forecasting. Analisis hasil forecasting dari penjualan. Grafik moving average pada data penjualan menunjukkan pola siklis. Hal ini dipengaruhi tingkat penjualan yang mengalami fluktuasi ekonomi jangka panjang. Rata-rata grafik bergerak menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Grafik di atas bergerak meningkat ke atas secara perlahan dan berjangka waktu yang lama, atau bisa dibilang stabil namun meningkat. Untuk grafik exponential smoothing, grafik tersebut menunjukkan pola siklus juga. Grafik di atas menggunakan konstanta pemulus atau alfa yang diperkirakan tepat. Nilai konstanta pemulus menggunakan nilai alfa sama dengan 0,9. Nilai alfa tersebut membantu data yang tidak stabil menjadi stabil dari waktu ke waktu. Pada data hasil analisis forecasting, pada data penjualan didapatkan data MAD, MSE, dan MAPE sebagai berikut. Nilai MAD sama dengan 16,55, nilai MSE sama dengan 484, nilai MAPE sama dengan 14.893. Selanjutnya, hasil analisis forecasting biaya iklan. Grafik pada moving average menunjukkan pola grafik pola musiman. Hal ini terjadi bila nilai data dipengaruhi oleh faktor musiman. Faktor musiman sendiri bisa berasal dari kuartal tertentu seperti hari-hari pada minggu tertentu. Pola pada grafik menunjukkan kenaikan yang cukup drastis, kemudian mengalami penurunan. Grafik exponential smoothing pada biaya iklan menunjukkan pola tren. Pola tren ini terjadi bila ada kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Pada data hasil analisis forecasting pada biaya iklan peroleh data MAD, MSE, dan MAPE sebagai berikut. Nilai MAD sama dengan 132,30, nilai MSE sama dengan 28.745, nilai MAPE sama dengan 119.070. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.